dan jual mahal. Berhenti. Sekarang sudah jam 9. Siu, manajer umum perusahaan Fu. Anda sudah terlambat. 1 jam penuh. Saya akan memotong gaji Anda setengah bulan. Setengah bulan kenapa? Hanya karena saya adalah manajer umum perusahaan ini. Manajer Shi, mobil bos besar sudah tiba di pintu masuk. Apakah Anda dengar itu? Semua orang ke pintu masuk perusahaan untuk berbaris dan menyambutnya. Bergerak cepat. Sekarang semua orang turun ke sana. Anda mau lari kemana? Mungkinkah Anda bukan dari perusahaan ini? Seorang karyawan. Shuyan adalah salah satu wanita tercantik di perusahaan kami. Manajer Shi takut tersaingi oleh Shuyan. Itulah mengapa dia sengaja mengganggunya kan? Pelangkan suara Anda. Ayo pergi. Dia juga di perusahaan ini. Tuan muda, ada apa? Tuan, asisten Fu Xie. Berikan aku pakaiannya. Nanti, kamu akan menjadi presiden. Aku akan menjadi asistenmu. Cepat. The film was translated and Itu narrated dia. by M Media. Halo semuanya. Dia sebenarnya masih asisten bos besar. Sungguh kebetulan. Begitu saya keluar dari mobil, saya melihat Anda. Saya tidak menyangka Presiden Fu memiliki asisten kecil yang begitu tampan di sisinya. Apakah Anda tahu, anak laki-laki seperti Anda disebut apa di lingkaran kami? Disebut apa? Nandaji. Bagaimana kalau begini? Anda ikut dengan saya. Saya akan memberi Anda 100.000 per bulan. The film was Membuliku itu satu hal. translated and narrated Tapi kau by benar-benar M berani Media. menggoda suami baruku. Bagaimana? 200.000. Aku akan membayar 2 kali lipat. Kau harus mempertimbangkannya. Bagaimana kalau bersamaku? Shuyan, apa yang Anda lakukan di sini membuat masalah. Anda hanya seorang asisten kecil dengan gaji bulanan 3.500. 200.000. Bisakah Anda membelinya? Anda di sini sengaja mencari masalah kan? Jangan lupa, saya adalah manajer umum perusahaan ini. Kalau begitu kita harus lihat, apakah dia memilihmu atau memilihku. Aku memilih. Aku memilihnya. Selamat The jalan. film was translated and narrated by M Media. Shuyan, cepat atau lambat, saya akan membuat Anda keluar dari perusahaan ini. Apakah kamu tidak takut dia akan memecatmu? Tentu saja aku takut, tapi aku lebih takut dia mempermalukanmu. Tenanglah, 3 tahun yang lalu, wanita ini, bukankah dia menggunakan metode yang sama untuk mempermalukanku? Karena kita sudah menikah, bukankah seharusnya kita tinggal bersama? Aku akan menunggumu. Lakeside Villa, gedung 6, malam ini. Kamu tidak berani. Kau tidak mungkin. Benar-benar dipeliharakan. Asisten, seharusnya tidak mampu membeli villa tepi danau kan? Temanku dia pergi ke luar negeri, menyewakannya kepadaku dengan murah. Baiklah, kalau begitu. Sampai jumpa nanti malam. Selamat tinggal. Dadah. Begitu cepat. Anda sudah ingin naik keranjangnya. Anda dengan gaji bulanan 3.500. Asisten kecil. Saya rasa, bukan Anda yang ingin mempertahankannya. Tapi Anda ingin dia mempertahankan Anda kan? Manajer sih, ini masalah The film pribadiku. was translated and Seharusnya narrated tidak ada by M hubungannya dengan Media. bukan villa danau malam ini. Anda tidak perlu pergi. Malam ini, saya akan membantu bos besar mengadakan perjamuan selamat datang. Semua pimpinan di perusahaan akan hadir di sana. Namun sayangnya, saya sedang datang bulan. Saya tidak enak badan. Mau teh yang istimewa itu, saya tidak bisa meminumnya sama sekali. Jadi, hanya Anda yang bisa meminumnya untuk saya. Manajer Shi, aku ingat ketika aku melamar pekerjaan dan bergabung dengan perusahaan. Itu tertulis jelas di informasiku bahwa aku alergi alkohol.
Bahkan jika kau ingin mempersulitku, kau tidak perlu menggunakan metode ini kan? Tidak bisa. Maksud Anda tidak bisa melakukannya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka cepatlah kemasi barang-barang Anda dan keluar dari perusahaan. Manajer Shi, aku di sini. Presiden sudah tiba malam ini. Dia sedang beristirahat di kamarnya sekarang. Jadi malam ini, mari kita lihat siapa yang masih bisa membantu Anda. Ayo pergi. The film Apakah was Presiden sudah siap? translated and Malam ini aku punya narrated urusan by penting. M-Media. Hal penting. Kamu bisa pergi ke perjamuan selamat datang untukku. Aku. Presiden, ini tidak baik, bukan? Jika Nyonya besar tahu. Ibuku hanya peduli tentang kapan aku bisa memberikan keluarga full seorang pewaris. Mengenai apakah aku bisa melanjutkannya. Malam ini sangat penting. Dimengerti. Dimengerti. Pohon besi berbunga. Maaf. Aku sibuk malam ini. Aku mungkin harus membatalkan. Meskipun Presiden masih belum tiba. Tapi Shuyan, para pimpinan di meja ini, Anda baru pertama kali bertemu. Bukankah seharusnya Anda berdiri dan bersulang dengan semua orang satu persatu? Manajer Shi, mata yang bagus ini, bos besar bahkan belum tiba. Dan kita mencicipinya duluan. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Xiaoyan, dari apa yang Anda katakan? Kedengarannya Anda meremehkan kami. Tidak apa. Manajer mah tidak bermaksud begitu. Aku akan bersulang untukmu. The film was translated and narrated by M-Media. Tidak mungkin. Jika aku mengendarai mobil ini ke sana, identitas asliku, bukankah itu akan terungkap? Halo, Presiden. Saya punya kuncinya. Bagaimana kalau saya membawanya kepada Anda, Presiden? Anda hanya seorang asisten. Anda berani memukul saya. Presiden, manajer mah hanya ingin menunjukkan sedikit perhatian kepada bawahan. Anda asisten. Tanpa pandang bulu, tiba-tiba datang dan memukul seseorang. Bagaimana bisa Anda memiliki orang yang begitu kasar? Apa yang dia maksud adalah apa yang saya maksud. Ada apa? Kenapa kau membawaku ke toilet? Jangan bergerak. Apakah kamu tahu kamu terluka? Sakit. Selesai. The film was translated and narrated by M-Media. Anda. Kalian berdua. Mengapa kalian berdua di toilet melakukan hal seperti ini? Manajer Shi, pria yang luar biasa seperti itu, bahkan di toilet. Tidak masalah kan? Sangat tidak tahu malu? Nona Shu, kamu baru saja menggunakanku begitu saja. Bagaimana ini bisa disebut memanfaatkanku? Aku melakukan ini dengan sah, hanya mengubah lokasi. Apakah kamu serampangan ini dengan semua orang?
Wanita itu, Shuyan. Bukankah dia hanya mengandalkan wajah itu untuk menggoda pria? Wajahku ini tidak jauh lebih buruk darinya. Presiden, saya juga sangat mabuk. Bagaimana kalau Anda mengantar saya pulang? Boleh. Tidak, Tidak boleh. Anda tidak bisa. saya tidak bisa. Bukankah Anda alergi alkohol? Anda membuatnya minum begitu banyak baijiu. Bukankah dia baik-baik saja? Sungguh banyak kebohongan. Saya tidak akan pergi, saya tidak mau. Ayo pergi. Saya tidak akan. Jangan, lepaskan saya. Beritahu saya saat kita tiba. Mengatakan saya tidak The bisa. film was translated Apakah saya and benar-benar tidak narrated berguna? by M Media. Terima kasih, bos besar. Terima kasih, bos, karena sudah membantuku di depan umum hari ini. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu, yaitu aku bersama asistenmu. Sekarang, kau sama sekali tidak boleh menyalahkannya. Apakah ini masalah serius yang Anda sebutkan? Presiden, apa yang kau katakan? Tidak ada apa-apa. Jangan khawatir. Saya tidak akan menuntut pertanggungjawabannya. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Selamat tinggal, bos. Mengapa Anda tidak mati saja? Anda menghancurkan rumah saya dan usaha seumur hidup ayah saya. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Aku tidak menyebabkannya. Bukan aku. Benar. Sepertinya dia tiba-tiba terstimulasi oleh sesuatu. Dan kemudian pingsan tidak sadarkan diri. Baik. Tolong minta dokter datang sesegera mungkin. Meskipun kondisimu sudah membaik, kau harus ingat, sama sekali jangan minum alkohol. Bagaimanapun, besok, kamu harus pergi kencan buta untukku. Kamu bahkan tidak mau mendengarkanku. Apa gunanya saya hidup? Tidak, letakkan pisaunya. Aku berjanji padamu. Aku berjanji padamu. Mengapa Anda di sini? Bukankah saya sudah bilang terakhir kali, saya akan membawakan Anda obat. Saya pulang kerja, dan kebetulan punya waktu, jadi saya datang. Terima kasih. Ada apa? Anda terlihat sangat lelah. Bukan apa-apa. Masuklah bersamaku. Bukankah ibumu sudah menyuruh kita bercerai? Apa yang masih kamu cemburui? Aku tidak pernah bilang akan bercerai. Jadi hari ini, apa sebenarnya yang terjadi? Dia jelas-jelas sepertinya cukup menyukaiku. Mengapa tiba-tiba berubah raut muka? Dia tidak bilang kenapa. Dia bahkan menyuruhku untuk kencan buta besok dan mengancam bunuh diri. Reaksi sebesar itu. Ibumu sepertinya mulai mengubah sikapnya, tepat setelah melihat ibuku. Jadi, mungkinkah ada sesuatu di antara mereka berdua? Dari dulu, Bukan tidak mungkin. Ketika aku kecil, aku sering mendengar orang tuaku bertengkar karena seorang wanita. Mamaku memiliki kepribadian yang lebih kuat dan berasal dari keluarga kaya. Ayahku mengandalkan ini untuk membangun kekayaannya. Tapi ketika ayahku masih muda, ada seorang wanita yang sangat dicintainya, yang tidak pernah bisa dilupakannya. jadi wanita itu yang tidak bisa dilupakan ayahmu. Bukan ibuku kan? Menebak-nebak saja tidak ada gunanya. Bagaimana dengan besok? Aku akan mengikuti sandiwara mamaku dulu. Lalu pergi ke rumah tua, pergi ke ruang kerja ayahku. Lihat apakah ada petunjuk. Baiklah. Biarku beritahu. Kita sudah mendapatkan akta nikah kita. Bahkan jika kamu pergi kencan buta nanti, dan bertemu seseorang yang lebih cantik, dengan latar belakang keluarga yang lebih baik, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Bodoh. Jika aku menyukai seseorang yang lebih cantik darimu, dengan latar belakang keluarga yang lebih baik darimu, aku tidak akan dari 3 tahun yang lalu
menunggu sampai sekarang. Presiden Fu, tidak menyangka kita akan bertemu lagi seperti ini. Anda, mengapa Anda di sini untuk menggantikan Presiden Fu untuk kencan buta? Karena kita sudah saling kenal. Mari kita langsung ke intinya. Kamu mau uang? Aku bisa memberimu sejumlah uang. Tapi pernikahan tidak mungkin. Nanti, kalau kamu bertemu mamaku, kamu tinggal bilang padanya, kamu tidak suka pria beristri. Pria beristri? Pria beristri apa? Anda adalah Presiden Fu yang asli. Ambil uangnya dan lakukan seperti yang kukatakan. Tidak heran manajer Ma mengingatkan saya untuk tidak menyentuh Shuyan. Jati Beking di belakangnya adalah bos besar yang asli, tapi karena dia sudah berhubungan dengan keluarga kaya, apakah dia masih harus bekerja di perusahaan cabang? Tunggu, saya punya pertanyaan untuk Anda. Shuyan, tidak tahu identitas asli Anda. Bagus. Saya akhirnya mendapat kesempatan. Bibi, saya baru saja mengobrol sangat baik dengan si Ye. Saya merasa dia juga seharusnya memiliki minat pada saya. Dan saya saat ini bekerja di perusahaan anak perusahaannya. Tidakkah Anda berpikir ini adalah takdir? Saya lihat kamu cantik. Dan latar belakang keluargamu baik. Selama kamu bisa membuat si Yi bercerai, posisi nyonya muda ini akan menjadi milikmu. Bibi, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Apakah Anda mengatakan si Yi sudah menikah? Ya. Saya sangat tidak puas dengan mereka berdua. Selama kamu bisa membantuku menyelesaikan tugas ini, saya bisa memberimu sejumlah uang. Bibi, tidak. Anda. Aku. Dia ingin bertemu saya secara sukarela. Ya. Presiden, dia ada di sini. Presiden Fu, Anda akhirnya datang. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa? Yang lain, bisakah mereka mendengarkan? Ibu Shuyan, apakah kamu yang mengusirnya? Anda memanggil saya ke sini hanya untuk menanyakan ini. Kamu pikir ini masalah kecil? Aku memperingatkanmu. Jika kamu berani menyentuh Shuyan dan keluarganya sedikit saja, aku akan membuatmu menghilang dari sini. Ya. Ibu Anda menyuruh saya melakukan ini. Sedangkan ibuku, aku tentu akan berbicara dengannya. Tapi kau lakukan bagianmu. Kalau tidak, aku akan memberitahumu konsekuensinya. Pergi. Mengapa? Mengapa hanya Shuyan? Mengapa tidak bisa saya? Xiao Fu, untuk apa kau berdiri di sana? Ayo pergi. Ini semua salah Anda. Anda membuat saya dimarahi saat saya masuk. Nyah? Salah saya. Merasa kasihan padanya. Aku kasihan padanya. Presiden, berhenti bercanda. Bagaimana mungkin saya bisa menyukai wanita seperti ini? Wanita tidak masuk akal. Benar, ada hal lain yang perlu saya laporkan kepada Anda. Lucky Xiu, pergi menemui Nona Shu lagi. Presiden Lu, mengapa Anda tidak langsung saja? Langsung ke intinya. Saya tidak percaya. Kemarin kita mengalami adegan yang begitu buruk, dan Anda masih bersedia untuk bekerja sama dengan saya. Saya datang hari ini, tepatnya untuk membahas kerjasama dengan Nona Shu. Kemarin Anda mengatakan, Anda melupakan beberapa hal. Semua lupa. Saya sebenarnya sangat penasaran. Fu Xie, sebagai Presiden Fu Korporasi yang terhormat, mengapa Anda membiarkan wanita Anda sendiri? Tunjukkan wajahnya. Sangat berbahaya untuk menegosiasikan kerjasama ini. Tunggu, kamu bilang Fu Xie? Siapakah Presiden Fu Korporasi? Anda tidak tahu. Menarik. Saya tidak menyangka, dia ternyata menyembunyikan begitu banyak hal dari Anda. Apalagi yang Anda tahu? Karena Anda sudah melupakan semuanya. Kalau begitu saya akan membantu Anda. Mengingat, alasan Anda memburuk dan membutuhkan perawatan adalah karena Anda mabuk dan diperkosa oleh Fu Xie di hotel dan mengalami trauma parah. Itulah mengapa ini terjadi. Tidak mungkin. Saya punya bukti yang membuktikan bahwa 3 tahun lalu Anda memang memiliki hubungan. Dan saya juga menemukan bahwa 3 tahun terakhir ini Anda tidak memiliki kontak apapun. Lalu mengapa dia tiba-tiba menikah kilat dengan Anda? Bukankah itu karena dia mengenali Anda pada pandangan pertama dan merasa bersalah? Tidak mungkin.
Tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Nona Shu, Anda bersama pria seperti ini setiap hari. Hidup bersama siang dan malam. Tidakkah Anda merasa itu menakutkan? Dia berbohong begitu banyak kepada Anda. Tidakkah Anda ingin balas dendam? Jika Anda mau, Anda dipersilakan di sini kapan saja. Saya bisa memberi Anda platform yang lebih baik untuk berkembang. Anda harus memikirkannya baik-baik. Kenapa kau pulang selarut ini hari ini? Apa karena proyek itu? Apa si Yul mempersulitmu? Jangan khawatir. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa mengusirmu dari Fu korporasi kita. Tentu saja. Tentu saja Anda punya hak ini. Ada apa? Kau belum makan kan? Aku akan menyuruh seseorang menyiapkan hidangan penutup untukmu. Makanlah dulu. Fu Siye, apakah Anda masih akan berbohong kepada saya? Sampai kapan? Apakah Anda berpikir bahwa sekarang, setelah saya tahu Anda adalah Presiden Fu Korporasi, saya akan mengingini uang Anda? Atau, apakah Anda mengatakan, Anda merasa berbohong kepada saya itu menyenangkan? Apa Lu Kisiu memberitahumu sesuatu? Sebenarnya, aku ingin menjelaskannya padamu sendiri sejak lama. Jadi semua ini, benar. Jadi Anda sudah berbohong kepada saya selama ini? Maafkan aku salah. Aku seharusnya tidak berbohong padamu. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Karena semua ini adalah penipuan Anda. Fu Siye, mari kita bercerai. Mari bicara baik-baik. Jangan sedikit-sedikit bicara soal cerai. Mama, baiklah. Akhirnya tahu untuk bercerai. Tahu dia tidak pantas untuk putra saya, kan? Cepat kemasi barang-barang Anda dan pergi. Keluarga Fu Anda sudah keterlaluan. Di usia Anda adalah yang paling tidak tahu malu. Untuk benar-benar secara terang-terangan, pindah ke villa putra saya. Villa, saya bahkan belum pindah untuk menikmati hidup anak. Tapi Anda tanpa malu masuk. Cukup, Bibi. Saya sudah setuju untuk bercerai. Anda tidak perlu seperti ini. Silakan menghina ibu saya. Dan, jika bukan karena Anda menyebabkan masalah di balik layar, Mama saya tidak akan tanpa alasan datang untuk tinggal di sini. Mama, kau benar-benar keterlaluan. Masalah antara Shuyan dan aku tidak perlu kau khawatirkan. Jika kedua orang itu tidak pergi, saya juga tidak akan pergi. Mama, berhentilah membuat keributan. Baiklah. Shuyan. Kau mau kemana selarut ini? Anda tidak perlu khawatir. Seseorang akan datang menjemput kami. Ayo pergi. Apa kau benar-benar akan pergi bersamanya? Saya tidak bercanda. Fu Siye, saya tidak bisa memaafkan Anda. Bahwa Anda membawa saya, penipuan dan luka-luka itu. Prosedur perceraian. Mari kita urus besok pagi. Maafkan aku. Karena kau sudah membuat keputusanmu, aku menghormati pendapatmu, dan juga akan memberimu kompensasi Presiden, masalah yang Anda minta saya selidiki. Ada kabar? Jadi, untuk apa sebenarnya botol obat itu? Pengobatan atau semacamnya? Itu untuk mengobati penyakit mental. Jadi, Nona Shu, Aku akan pulang dulu. Presiden. Tak kusangka orang sanggup dan sekuat itu. Memiliki keterampilan yang cukup bagus. Jadi, ini benar-benar seperti yang kita duga. Ini terlalu kebetulan. Ibuku benar-benar mantan pacar ayahmu. Ada sesuatu yang lebih kebetulan lagi. Kamu benar-benar lupa. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Benarkah? Apakah kamu ingin bercerai? Apa kamu menyukaiku? Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Terakhir kali di depan ibuku, kamu bicara soal pernikahan. Kamu punya ide sendiri. Aku ingin tahu idemu apa. Ide apa yang bisa kumiliki? Kalau aku, tentu saja aku ingin memiliki kehidupan yang baik bersamamu. Lagi pula, pernikahan bukan permainan anak-anak. Jadi kita mendapatkan akta hari ini dan bercerai besok. Kamu tahu apa yang ingin ku dengar? Bukan ini. Fu Siye, aku sedikit mengantuk. Aku akan istirahat dulu.
Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ibuku. Aku akan mengurus semuanya. Lagi pula, ini adalah keluhan mereka dari generasi sebelumnya. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Terlebih lagi, ayahku sudah lama meninggal. Baiklah. Hal yang kamu inginkan sudah kudapatkan. Pertanyaan yang kutanyakan padamu, sudahkah kamu memikirkannya? Jawab aku nanti. Xiaoyan, kita punya banyak waktu di depan kita. The film was translated Fusie, and narrated by Aku tidak menyangka Media. kamu punya trik ini. Kenapa kamu minum obat untuk penyakit mental? Mungkinkah saat kita berhubungan seks sebelumnya, itu karena alasan ini? Apakah itu sebabnya kamu lupa? Kamu belum tidur. Udah kepikiran mau ngomong apa? Bukan. Aku belum sempat berterima kasih padamu karena membantuku mendapatkan surat undangan. Kamu tidak pergi dan merepotkan Presiden Fukan. Aku merasa tidak enak tentang itu. Bukan apa-apa. Lalu, apakah kamu ingin memikirkan bagaimana cara berterima kasih padaku? Aku akan mentraktirmu makan. Lalu ucapan terima kasih seperti apa yang kamu inginkan? Aku sebenarnya punya cara yang lebih baik untuk berterima kasih. Terakhir kali, hal yang belum kita selesaikan. Apakah kamu ingin menyelesaikannya? Fusie, aku sedang menstruasi. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak apa, aku berjanji padamu. Ketika aku bertahan di perusahaan, berdasarkan kemampuanku sendiri, aku akan memenuhi semua permintaanmu. Baiklah, Tidur dengan istriku sendiri. Kenapa kedengarannya aku seperti binatang buas? perjamuan sore ini akan segera dimulai. Sudahkah Anda memikirkan bagaimana cara memenangkan hati Presiden Lu? Terima kasih atas perhatian Anda, Manajer Shi. Jika aku tidak bisa memenangkan proyek, aku akan secara alami meninggalkan perusahaan sendiri. Mengapa Anda berpura-pura begitu tenang? Siapa yang tidak tahu bahwa Lu Qixi adalah orang yang sangat sulit dihadapi? Terlebih lagi, perjamuan kelas atas seperti ini. Bahkan jika Anda ingin merentangkan kaki Anda, tidur dengannya, mungkin tidak akan ada kesempatan. Manajer Shi, jangan bicara terlalu kasar. Siapa bilang aku tidak punya kesempatan untuk mendekatinya? Jangan berpikir semua orang sekotor itu. Sepertinya aku perlu kembali lagi. Benar, Lu Qixi, orang ini. Awasi dia baik-baik akhir-akhir ini. Dia pasti punya langkah lain. Tuan Muda, kapan Anda berencana untuk memberitahu Nona Shu identitas asli Anda? Saya merasa dia sudah sedikit curiga. Awalnya, aku berencana mengatakannya di mobil. Tapi sekarang, mari kita tunggu kesempatan yang cocok untuk membicarakannya. Tidak apa-apa, kamu kembali dulu. Baik. Bagaimana ibumu? Dia sudah tidur. Dia hanya terkejut tadi. Terima kasih sudah muncul tepat waktu hari ini dan menyelamatkan saya. Tapi apakah ini akan memengaruhi pekerjaan Anda? Bagaimanapun juga, Lu Qixi sepertinya cukup kuat juga. Tidak apa-apa. Apakah kamu pikir suamimu tidak kompeten? Fusie, Anda bertanya kepada saya sebelumnya. Apakah ada sesuatu yang saya sembunyikan dari Anda? Saya bisa memberitahu Anda sekarang. Kenapa kamu minum sebanyak ini lagi? Mama, coba tebak siapa yang saya lihat hari ini. Si Jalang Suyan itu. Apa? Beraninya dia menunjukkan wajahnya di depan anggota keluarga Lu kami. Apakah dia lupa bagaimana dia membunuh ayahmu? Dia sekarang menempel pada keluarga Fu, cabang tinggi ini. Sebaliknya, Fu Xie memberi saya peringatan. Fusie, bukankah itu pria yang Shuyan tidur semalam dengannya dulu? Mereka sebenarnya bersama. Mama, saya menghadapi Shuyan secara langsung hari ini. Dia sepertinya sudah lupa apa yang terjadi dulu. Sebaliknya, dia secara proaktif datang
untuk berbicara dengan saya tentang sebuah proyek. Apakah Anda mengatakan dia berpura-pura mengambil inisiatif untuk menggait? Atau Anda benar-benar sudah lupa? Mungkinkah amnesia? Amnesia akan sempurna. Nah, kesempatan kita sudah tiba. Apakah Anda punya cara untuk menghadapi Shuyan? Bukankah kamu bilang Shuyan bersama Fuxi, kartu truf yang begitu bagus? Kita bisa menggunakannya untuk mengalahkan perusahaan Fu, agar perusahaan Lu kita bisa mengambil kesempatan untuk menjadi perusahaan terkemuka. Apa yang bisa saya lakukan? Malam ini, saya akan membereskan beberapa hal. Saya akan memberikannya kepada Anda besok. Anda akan tahu nanti. Anda sudah berada di sisi Lu Zhangguo begitu lama. Anda seharusnya sudah tahu sejak lama bahwa dia memiliki cukup banyak wanita di luar kan? Saya hanya asisten khusus Presiden Lu. Saya tidak punya hak untuk berhentilah berpura-pura. Anda juga bukan orang baik. Saya beritahu Anda, Lu Zhangguo melakukan hal seperti mengkhianati keluarganya, harus membayar harganya. Saya khawatir saya tidak bisa membantu, Shuyan. Orang yang paling dia percaya adalah Anda. Hanya Anda yang bisa membantu saya mengalihkan asetnya ke nama saya. Jika Anda tidak melakukan ini, maka nenek Anda. Jangan sentuh nenek saya. Itu tergantung apakah Anda patuh. Mimpi buruk. Fuxi, saya rasa saya mengingat beberapa hal. Tapi semuanya fragmen yang samar. Saya tidak tahu apakah itu nyata. Tidak apa-apa, aku di sini. Anda masih berani datang ke perusahaan. Tapi, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Semua orang terlalu antusias. Kami sudah membantu Anda, kemasi barang-barang Anda. Anda bisa pergi kapan saja. Siapa yang memberi Anda izin untuk menyentuh barang-barang saya? Anda kalah. Kontrak sebesar itu, dan di perjamuan, dipermalukan oleh para presiden besar, orang-orang perusahaan Fu. Semua dipermalukan oleh Anda. Hari ini saya akan menggantikan orang tua Anda, dan memberi Anda pelajaran yang baik. Lu Qixiu. The film was translated and Siapa bilang narrated saya by tidak Emilia. mengamankan kerjasama? Beberapa orang. Jangan terlalu cemas. Lu Qixiu memperlakukan Anda seperti itu. Bagaimana bisa dia masih menelepon Anda? Tidak mungkin itu. Anda merasa terlalu malu. Dan bermain trik di belakang layar kan? Apakah saya bermain trik atau tidak? Jawab saja dan Anda akan tahu. Nona Shu, tentang kemarin, saya benar-benar minta maaf. Siang ini, bisakah saya meminta Anda untuk bertemu? Ya. Apa sebenarnya yang Anda lakukan untuk bisa berurusan dengan seseorang seperti Lu Qixiu, bahkan memakan umpan mereka? Shuyan, saya benar-benar meremehkan Anda. Apa yang Anda inginkan? Beritahu Presiden Fu Anda. Shuyan tidak ada di sini. Dia pergi mencari pria lain. Presiden ingin bertemu. Teleponnya. Putri Anda tidak menikah dengan keluarga kaya. Dan tidak mau mengakui Anda, ibunya yang malangkan. Bahkan tidak mengangkat telepon. Benar-benar menyedihkan. Tidak mungkin. Xiaoyan pasti sibuk. Dia pasti akan meneleponku setelah dia selesai. Baiklah, saya tidak punya waktu untuk melihat Anda melakukan adegan-adegan melodramatis ini. Sekarang bayar saja. Atau keluar. Bisakah kamu memberiku sedikit waktu lagi? Terutama karena kamu tiba-tiba memintaku membayar sewa 10 tahun. Saya tidak punya uangnya. Jika Xiaoyan menerima telepon, dia pasti akan membantuku mengumpulkannya. Tunggu sebentar lagi. Apakah Anda pikir ini pasar sayur? Menawar dengan saya. Apakah Anda dengar? Dia bilang dia tidak mau pergi. Kalian berdua bantu dia keluar. Pergi. Tidak. Tolong jangan. Benar-benar berani. Bisa minum lebih banyak dari saya. Kemarilah, saudari. Minumlah bersamaku.
Bukankah Anda mengatakan, jika saya selesai meminum ini, Anda akan menandatangani kontraknya? Kalau begitu Anda juga harus menjaga semua orang di sini. Perusahaan baik-baik saja. Jika Anda tidak bisa, maka segera keluar. Xuyan, saya ingin melihat kebanggaan dan martabat Anda. Berapa lama mereka bisa bertahan? Pergi ke tempat perjamuan. Presiden, ada keadaan darurat. Si Yue, dia. Tidak ada yang lebih penting sekarang daripada keselamatan Xuyan. Berkendara lebih cepat. Ya, saya memang bertemu Xuyan 3 tahun lalu. Alasan dia lupa masa lalu adalah karena kecelakaan yang menyebabkan trauma parah padanya. Dia saat ini sedang menjalani pengobatan obat. Oleh karena itu, dia mengalami amnesia parsial. Xuyan dulunya sangat cakap di dunia keuangan. Dia adalah tangan kanan Lo Zhenghua, tapi kemudian krisis keuangan meletus. Lu Korporasi telah bangkrut. Lu Zhenghua melompat dari gedung dalam semalam. Lu Korporasi tidak ada lagi di pengadilan, juga karena bukti tidak cukup meyakinkan. Ditambah Xuyan sendiri memiliki penyakit mental, sehingga dia dibebaskan dari hukuman pidana. Tapi putranya, Lu Qixiu, selalu menyimpan dendam. Ditambah lagi dengan fakta bahwa sekarang dia telah kembali. Anda membiarkan dia pergi ke proyek ini sendirian kali ini, sama saja seperti melemparkan domba ke sarang harimau. Kenapa tidak bilang dari tadi? Tuan Fui, jika Anda tidak pergi sekarang, Nona Shu benar-benar akan dalam bahaya. Lu Qixiu benar-benar gila. Jadi aku selalu salah paham padamu, Xuyan. Kamu harus menungguku. Saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Salah saya, Presiden Lu ini bahkan belum bersenang-senang. Bagaimana mungkin saya berani lancang duluan? Salah saya, itu benar. Setelah Presiden Lu bosan bermain, dia bisa menyerahkannya kepada kami para saudara untuk merasakan. Itu juga tidak masalah. Saya tidak akan menandatangani kontraknya. Saya juga tidak akan membahas proyeknya. Lu Qixiu, Anda tidak bisa mengintimidasi orang seperti ini. Sekarang Anda ingin pergi. Sudah terlambat. Saya sudah menikah. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan. Bagaimana jika saya tidak mau? The film was translated and Dasar binatang, narrated by M lepaskan Media. saya. Fu, Presiden Fu, mengapa Anda di sini? Mulai hari ini, aku akan membuat bisnis mereka benar-benar lenyap. Sedangkan untuk Lu Korporasi, nasib mereka hanya akan lebih buruk. Xuyan cukup cakap. Dia benar-benar berhasil menggait Anda. Presiden Lu, yang seharusnya Anda khawatirkan sekarang, seharusnya adalah risiko Lu Korporasi menghadapi penarikan investasi, bukan? Yang lalu, berlalu. Yang penting adalah sekarang. Saya juga sudah mengatur untuk Anda posisi sebagai manajer proyek di Lu. Apakah Anda puas? Terima kasih, Presiden Lu. Senang bekerja sama. Perjanjian pengalihan saham. Lihatlah, jika tidak ada masalah, tanda tangani saja. Baik. Permisi, Tuan. Hati-hati. Bagaimana kalau begini, Presiden Lu? Anda pergi ke toilet dulu untuk membersihkan diri. Kontraknya tidak apa-apa. Saya hanya perlu menandatanganinya di sini. Baik. Presiden, orang-orang kita sudah di tempat. Tinggal tergantung pada pihak Nona Shu. Jika ada yang salah, Terus awasi, jika dia menghadapi bahaya, pastikan aku bisa segera sampai di sana. ya, Bagaimana dengan Xi Yui? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk mengawasinya juga? Aku sangat marah. Bukankah bibi Lu membenci Xuyan? Kenapa dia sekarang dengan ibunya? Tidak mungkin. Aku harus mencari tahu. Wanita jalang Xuyan ini, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Aku akan mencarinya. Nona Shi. Anda. Apakah Anda benar-benar hanya sangat menyukai presiden itu? Aku.
Seharusnya baik-baik saja. Itu tidak akan merusak rencana kita. Saya akan naik dan melihat. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa kau belum menghubungiku? Dia menciumku. Satu kata penjelasan pun, dia tidak punya. Tidak mungkin. Aku akan mencarinya. Presiden, orang-orang kita sudah di tempat. Tinggal tergantung pada pihak Nona Shu. Apakah ada yang salah? Awasi mereka. Kontrak pengalihan. Presiden Lu, kontrak ini, saya sudah menandatangani dokumennya. Apakah Anda ingin melihatnya? Tidak perlu. Saya percaya Anda. Kalau begitu, selamat bekerja sama. Nona Shu. Saya ada urusan sebentar lagi. Anda naik taksi saja. Baik. Bagaimanapun, saya tidak ada pekerjaan. Saya akan berkeliling di sekitar sini saja. Menurutmu dia mencurigaiku. Setelah menandatangani kontrak, dia bahkan tidak melihat dokumennya. Apalagi, kontrak yang baru saja dia lihat, sikapnya langsung berubah. Baginya, kamu hanyalah pion. Sekarang setelah dia selesai menggunakanmu, sikapnya pasti akan berubah drastis. Bagaimanapun juga, di mata Lucky Xiu, kamu masih orang yang menyebabkan kehancuran keluarganya. Selanjutnya, dia pasti akan berurusan dengan Fu terlebih dahulu. Lalu giliranmu. Aku sangat berharap semua ini segera berakhir. Bagaimana dengan besok? Kamu pergi dulu ke tempat si Yue untuk mengurus prosedur pengunduran diri. Lalu, lanjut ke Lu Korporasi. Karena Lucky Xiu memberimu sebuah posisi, maka kita akan mengikuti rencananya. Oh tidak, bagaimana kalau aku menutupinya dulu? Presiden Fu, di mana Xiao Fu? Kenapa aku menelpon nomornya dan dia tidak menjawab? Aku tidak tahu. Pembohong ini, dia tidak mungkin hanya menciumku dan tidak mau bertanggung jawabkan. Wanita itu, kenapa dia menutupi wajahnya dengan tasnya? Mungkinkah itu bukan Xuyan? Presiden Fu, Anda cukup playboy. Bos macam apa yang Anda miliki? Menentukan simpanan macam apa yang Anda miliki? Xiao Fu dan Si Yui, mereka berdua. Persis apa yang kamu pikirkan. Anak itu Xiao Fu sudah menyukai si Yue. Xiao Fu telah melakukan pengorbanan sebesar itu. Kalau begitu kita harus memberinya kenaikan gaji. Bagaimana hasilnya? Sudah ditandatangani. Bagus sekali. Dengan cara ini, kita bisa mengimbangi Fu. Mulai sekarang, di sini, keluarga Lu kita harus mencapai dominasi tunggal. Rapat pemegang saham Fu Korporasi Senin depan. Kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Baik. Manajer Shi. Saya sudah mengemas semuanya. Saya juga sudah menyerahkan pekerjaan saya. Ini surat pengunduran diri saya. Saya akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Aku punya pertanyaan untukmu. Kemari. Silakan. Seorang pria, jika tidak sengaja, memiliki hubungan denganmu, dan kemudian dia juga menciumnya di siang bolong. Kau beritahu aku, apakah dia punya perasaan padamu, atau tidak? Apakah itu Xiao Fu? Bukan Xiao Fu. Xiao Fu apa? Tidak ada Xiao Fu. Itu teman saya. Teman saya meminta saya untuk bertanya. Kalau begitu kamu tinggal, lakukan apa yang dia lakukan padamu, kembali padanya. Dan kamu akan tahu. Benar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Namun, dia terus menghindariku sekarang. Aku memperingatkanmu, kau sama sekali tidak boleh memberitahu siapapun. Saya bukan lagi The karyawan Fu film was Korporasi. translated Trikmu and tidak akan narrated berhasil by padaku. M Media. Maaf.
Saya dengar ini adalah manajer departemen proyek yang baru diangkat. Apa latar belakang mereka? Bahkan jika mereka adalah Raja Neraka sekalipun, di bawah perintah Presiden Lu, mereka tidak akan memiliki waktu yang mudah. Keluar. Presiden Lu, Anda sudah tiba. Xiaozhou, langsung bawa manajer Shu ke kantor. Ingat, Anda harus memberikan perhatian khusus kepada mereka. Manajer Shu adalah teman lama saya. ya, manajer Lu. Manajer Shu, ayo pergi. Mulai sekarang, ini akan menjadi kantor Anda. Anda baik-baik saja. Anda tidak perlu berpura-pura peduli. Lu Qisiu, apakah dia selalu seperti ini? Bagaimana mungkin Anda bisa memanggil Presiden Lu dengan nama lengkapnya? Jangan berpikir bahwa hanya karena dia menjadikan Anda manajer proyek, Anda adalah seseorang yang istimewa. Orang seperti Anda yang naik pangkat menggunakan penampilan mereka. Saya sudah sering melihat mereka. Pada akhirnya, tidak ada dari mereka yang berakhir baik. Sekretaris Yu, mari kita lakukan serah terima dulu pekerjaannya. Lalu, Anda bisa pergi dulu, karena Anda berada di posisi ini. Anda harus memenuhi tugasnya. Manajer proyek sebelumnya tidak berhasil mengamankan kerjasama dan dipecat. Jika Anda tidak ingin diri Anda berakhir seperti dia, malam ini pukul 8 malam, datanglah ke ruangan ini. Seseorang sedang menunggu Anda. Apakah Anda tahu Qin Lu Xiao? Apakah dia mudah dihadapi? Orang ini selalu dari perusahaan saingan kita. Ada apa? Lu Qisiu ini, di hari pertamanya menjabat, melemparkan masalah besar seperti ini padaku. Dia jelas-jelas mengincarku. Jangan khawatir, aku punya sesuatu tentang Qin Lu Xiao. Juga, aku akan menyuruh Xiao Fu diam-diam pergi melindungimu. Baiklah. Presiden Lu, Apakah Anda beradaptasi dengan baik? tidak apa-apa. Saya dengar Xiaozhou mengatakan bahwa malam ini mereka mengatur agar Anda menghadiri acara sosial dengan Presiden Kir. Jika Anda merasa kesulitan, Anda bisa mengirim bawahan Anda. Tidak sulit. Itu karena saya berada di posisi ini. Saya di sini untuk bekerja bagi perusahaan. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu malam ini, jika terjadi sesuatu, telepon saya. Baik. Presiden Kir, saya akan mengirimkan Anda hadiah malam ini. Saya dengar seorang manajer proyek baru bergabung dengan perusahaan Anda. Dia sangat cantik. Benar sekali. Itu adalah mantan istri Fosie. Anda seharusnya bersenang-senang malam ini. Presiden Qin. Xuyan mengalaminya juga. Kecuali benar-benar diperlukan. Jangan biarkan mereka berdua terlalu dekat. Ya, selain itu, mengenai Lu Qisiu, saya perkirakan dia akan segera punya langkah baru. Lanjutkan saja sesuai rencana. Baik. Pencahayaannya tidak bagus. Mama Anda bilang, kita harus pergi hari ini untuk memilih gaun pengantin. Mari kita selesaikan masalah ini dengan cepat. Bagaimana mungkin mamaku bisa begitu menyayangimu? Saya kira hubungan Anda dengan Xuyan sangat kokoh. Saya tidak menyangka hal sekecil itu akan terlalu berat baginya untuk ditangani. Wanita seperti ini, tanpa keberanian, bagaimana dia layak bersama Anda? Perjanjian perceraian, aku sudah menandatanganinya. Tinggal menunggumu.
karena Anda sudah mendapatkan 10% saham perusahaan Fu. Tidak perlu lagi berpura-pura tidak bahagiakan. Lagi pula, bukankah ini tujuan paling tulus dari wanita seperti Anda? Aku akan memenuhi janjiku. Kalian berdua lanjutkan saja. Nona Shu, kita bertemu lagi. Bukankah kamu baru saja menunggu? Aku di sini. Mengapa repot-repot berpura-pura sopan? Perjanjian perceraian. Bercerai. Jika kamu perlu berbicara denganku tentang sesuatu, mari kita pergi ke tempat lain untuk mengobrol. Aku tidak ingin tinggal di sini 1 menit atau detik pun lagi. Baik. The film was translated and narrated by M. Begitu Media. cepat, Anda sudah menemukan pria baru. Sudah berapa hari sejak Anda bertemu Presiden Lu, dan Anda sudah berkencan? Seorang pria yang baru saja bercerai, sudah begitu diminati. Apalagi, seorang bujangan, seperti Presiden Lu. Suyan, meskipun pernikahan kita hancur, aku tidak ingin melihatmu masuk ke sarang harimau. Apa kau lupa bagaimana dia memperlakukanmu di aula perjamuan hari itu? Pikirkan luka-luka di tubuhmu. Itu masih lebih baik daripada trauma psikologis yang kamu sebabkan padaku. Bahkan seperti ini, Anda masih akan tinggal di perusahaan Fukan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Seorang presiden sebesar Presiden Lu, bagaimana mungkin dia bisa tidak mengatur posisi di perusahaan untuk kekasih kecilnya? Saya tidak tahu siapa wanita ini bagi Presiden Fu. Tapi Nona Shu, saya akan secara resmi mendekati Anda. Jika semuanya berjalan lancar, saya juga akan mempertimbangkan pernikahan. Jadi Anda tidak perlu repot-repot khawatir. Ayo pergi. Si, lihat dia. Tunggu aku sebentar. Sepertinya semua orang sudah tahu apa yang terjadi. Apakah semua orang sudah di sini? Semua sudah di sini. Bukankah Presiden Fu sedikit terlalu terburu-buru? Pemegang saham sepenting diriku belum tiba, dan rapat sudah dimulai. Ini bukan Lu Korporasi, Presiden Lu. Semua orang mungkin belum tahu. Mantan istri Presiden Fu, yaitu Nona Shu, telah mengalihkan 10% saham yang dipegangnya kepadaku. Oleh karena itu, aku sekarang adalah pemegang saham terbesar ketiga dari Fu Korporasi. Benar-benar orang yang... Kematian ayahmu adalah pukulan besar bagimu. Bagaimana menghadapi Shuyan? Sepenuhnya urusanmu. Bagaimanapun, dia ada di perusahaan. Ada banyak cara untuk mengganggunya. Aku juga tidak akan banyak The bertanya. film was translated and Keluarga narrated by kami M. Media. dihancurkan oleh Shuyan, dan dia bisa hidup begitu bahagia. Sekarang dia bahkan hamil. Jamuan selamat datang malam ini sama sekali tidak akan membiarkannya hidup terlalu mudah. Ayo, mari kita ucapkan selamat kepada Manajer Shu. Selamat, Manajer Shu. Saya akan menerima telepon dulu. Halo Sie. Saya sedang di acara makan malam perusahaan. Mungkin akan pulang agak larut. Lucky sih tidak tahu skema apa lagi yang sedang dia rencanakan. Kamu harus berhati-hati. Kirimkan lokasinya padaku sebelumnya. Baiklah, saya tahu. Jika saya tidak membalas pesan Anda, dalam setengah jam, Anda bisa langsung menelpon saya. Presiden Lu. Kenapa kau duduk sendirian di sana? Jamuan perayaan ini disiapkan khusus untukmu. Saya merasa tidak enak badan. Jadi saya tidak akan minum. Tidak memberiku muka. Saya benar-benar tidak bisa minum. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan mempersulitmu. Aku mau merokok. Manajer Shu, maaf. Lihat betapa canggungnya saya. Cepat ke toilet dan bersihkan. Siapa Anda? Manajer Shu memang baru di sini. Kami adalah rekan kerja baru Anda. Saya tidak mengenal Anda. Minggir. Manajer Shu, apakah Anda akan pergi tanpa merapikan pakaian Anda?
Tapi Anda sekarang, pahlawan besar proyek ini. Bagaimana kalau kami membantu Anda? Anda benar-benar berani memukul saya. Kami bersikap baik. Perut saya. Setengah jam telah berlalu. Kita akan pergi sekarang. Telepon si Yui. Dia juga pergi. Mengerti. Berikan perlindungan. Kebetulan sekali, Presiden Fu membawa pacarmu keluar untuk makan. Ini cukup kebetulan. Presiden Fu tidak mungkin masih memikirkan Nona Shu. Pergi ke kamar kecil. Suyan. Hei Suyan. Suyan. Dokter. Cepat. Keluarga, mohon tunggu di luar. Keluarga tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Lucky Siu. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Bukankah Anda bilang akan melindunginya dengan baik? Mengapa yang di dalam? Dia dan bukan Anda. Anda sama sekali tidak pantas untuk Xiaoyan. Anda bajingan. Aku memberitahumu. Aku tidak ingin Xiaoyan terluka lebih dari siapapun. Dan aku mencintainya. Lebih dari yang bisa dibayangkan siapapun. Siapa di antara kalian keluarga Pasin? Bagaimana bisa kau The begitu film was ceroboh? Anak translated itu and kemungkinan besar tidak narrated bisa by diselamatkan. M-Media. Tanda tangan di sini. Kami akan melakukan yang terbaik. Lindungi orang dewasa. Apapun yang terjadi. Lindungi orang dewasa terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Pagi ini ketika saya memberinya obat, dia baik-baik saja. Aku juga bertanya-tanya bagaimana Lucky Siu bisa tahu tentang kehamilannya. Ini jelas ditujukan pada anaknya yang belum lahir. Apakah itu saat kamu berbicara di pintu masuk perusahaan, ada yang menguping? Mungkin. Kembali ke perusahaan dan siapkan semuanya. Besok pagi, aku akan memastikan Lu Korporasi tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Presiden, apakah rapat pemegang saham harus dimajukan? Ya, Ada apa? Tidak mungkin dia tiba-tiba memintamu kembalikan. Sesuatu terjadi. kamu sudah bangun. Fusie, bagaimana kabar anak itu? Konflik ini sudah waktunya untuk mengakhirinya. Baik. Beritahu semua pemegang saham bahwa untuk rapat hari ini, semua orang harus hadir. Ya. Ada apa? Kenapa rapat tiba-tiba dimajukan? Apakah sesuatu terjadi? Aku dengar, Presiden bercerai dan mengalihkan 10% sahamnya kepada mantan istrinya. Sekarang dia hanya punya 25% tersisa. Presiden Lu itu. Kami permisi dulu. Kami benar-benar tidak sanggup menyinggung Fu Korporasi saat ini. Menyelamatkan nyawa kami itu penting. Selamat tinggal. Xuyan. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda lolos begitu saja. Apakah kepalamu sakit? Apakah ada bagian lain di tubuhmu yang tidak nyaman? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak sakit, tapi saya merusak kontraknya. Itu tidak penting. Tidak ada yang berani membuatmu meninggalkan Fu Korporasi. Pertanyaan itu yang Anda tanyakan kepada saya terakhir kali. Saya sudah memiliki jawabannya di hati saya. Sekarang, bukan saatnya membicarakan ini. Aku harus memastikan kamu baik-baik saja. Xiao Fu mengemudi. Baik, Nona Shu, mohon duduk yang erat. Anda
Ini, Aku akan menjelaskannya padamu saat kita kembali. saya ingin tahu jawabannya sekarang juga. Nona Shu, asisten saya sudah lama bersama saya. Wanita kesayangannya terluka. Bukan apa-apa bagi saya. Untuk menjadi sopir sekali. Duduk saja yang erat. Baiklah, kalau begitu. Halo, Mama. Xiaoyan, kamu akhirnya mengangkat telepon. Sesuatu terjadi pada Mama. Mama. Xiaoyan, kamu akhirnya di sini. Mama, siapa sebenarnya mengusir Anda ke sini? Saya juga tidak tahu siapa wanita itu. Dia bahkan membawa satpam. Dia bilang, saya harus membayar sewa 10 tahun. Kalau tidak, pengembang akan mengusir saya. Saya meneleponmu, tapi kamu tidak menjawab. Mereka secara paksa mengusir saya. Jadi saya tidak punya pilihan. Saya datang mencarimu. Itu keterlaluan. Saya ingat, pengembangan properti itu sepertinya milik Anda, milik Fu Korporasi, area yang bertanggung jawab atas. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu benar-benar keterlaluan. Presiden Fu, meskipun saya sangat berterima kasih kepada Anda atas bantuan Anda yang biasa kepada saya dan kepada Fu Xie, tapi masalah hari ini benar-benar keterlaluan. Mama saya larut malam, diusir keluar. Jika dia menghadapi bahaya apapun, apa yang harus saya lakukan? Nona Shu, mohon tenang saja. Mengenai masalah ini, saya pasti akan memberikan Anda penjelasan. Pasti ada yang menyebabkan masalah. Saya pasti akan memberikan Anda dan ibu Anda penjelasan. Mengapa Anda tidak terlebih dahulu membantu Bibi masuk ke rumah untuk beristirahat? Baik, Xiao Fu, kemari sebentar. Presiden Fu, Anda bisa memarahi saya. Masalah ini cukup mendesak. Saya awalnya berencana untuk memberitahu Anda. Itu bukan salahmu. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Jadi, si Yu melakukan ini dengan persetujuan ibuku. Begitukah? Itu adalah niat Nyonya. Lagi, semua ini akan segera berakhir. terima kasih barusan karena membantuku. Bukan apa-apa. Kita sekarang berteman. Namun, saya masih perlu meminta maaf lagi kepada Anda. Hari itu di perjamuan, saya salah paham kepada Anda. Saya sedikit keterlaluan. Itu semua sudah berlalu. Tidak ada yang sebanding dengan kerugian yang Fu Xie sebabkan padaku. Tidak apa-apa. Jika Anda membutuhkan bantuan, dengan apapun nanti, silakan bicara. Oh, benar. Presiden Lu datang hari ini untuk membahas kerjasama denganku. Itu adalah rencana awal, tapi Anda akan meninggalkan Fu Korporasi. Jadi tidak perlu. Bagaimana dengan ini? Saya sudah mengatur posisi untuk Anda, manajer proyek di Lu Korporasi. Presiden Lu, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Bukan ini kan? Saya suka berbicara dengan orang cerdas. Anda menceraikan Fu Xie. Apakah dia memberi Anda 10% saham? Sebenarnya, hal ini di tangan Anda tidak terlalu berguna. Sebaiknya Anda negosiasikan harga dan alihkan kepada saya. Pada saat itu, kamu mau balas dendam pada Fu Korporasi. Seperti apapun, tidak jadi soal. Tapi dia dan aku, bagaimanapun juga adalah suami istri. Bukankah melakukan ini akan buruk? Dia bahkan tidak mempertimbangkan perasaan Anda. Dia sudah memiliki wanita lain di sisinya. Terlebih lagi, dia sebelumnya sudah menyakiti Anda. Apakah Anda masih akan berhati lembut lagi? Baiklah, aku harus membuatnya, membayar harganya. Aku juga bisa mentransfer sahamnya kepadamu. Baiklah, Presiden Lo, mobilku sudah di sini. Kalau begitu aku akan kembali dulu. berkendara dengan aman kembali. Halo Ibu. Ikan sudah memakan umpan. Sepertinya rencana kita akan segera terwujud. Pertama Fu Xie. Lalu kita akan berurusan dengan Shuyan untuk membalaskan dendam ayah saya. Sopir, ikuti mobil di depan. Benar-benar dia.
was translated and narrated Sopir, by M Media. ke rumah sakit. Apakah kondisiku memburuk lagi? Sebelumnya, ini belum pernah terjadi. Anda hamil. Apa? Benarkah? Mungkinkah anak ini akan Anda pertahankan? Apakah Anda lupa bagaimana Fu Xie memperlakukan Anda? Deal dan Shiyu sudah bersama. Anak ini bukan hanya miliknya, tapi juga milikku. Selain itu, terlebih lagi, dia juga sebuah kehidupan kecil. Bagaimanapun juga, aku harus melahirkannya. Tenanglah. Hal seperti ini lebih baik dipikirkan baik-baik. Tentang kehamilanku. Bisakah kamu membantuku merahasiakannya? Untuk saat ini, aku belum ingin orang lain tahu. Jangan khawatir. Saya tidak akan mengatakan apa-apa. Terima kasih. Xiaoyan. Jika Anda ingin melahirkan anak itu, Anda bisa. Saya bersedia merawat kalian berdua. Xiaoyan. Saya mohon. Bisakah Anda juga mempertimbangkan saya? Halo, Di mana kau? Aku akan menjemputmu. ada apa? Mamamu pergi mencari mamaku. Keadaannya tidak bagus. Kita harus pergi ke sana. Kalau begitu aku akan naik taksi sendiri ke sana. Kamu tidak perlu menjemputku. Mama, mengapa kamu di sini? Mengapa saya tidak bisa datang? Keluarga Fu, minta maaf kepada kami ibu dan anak. Cukup, putra saya sudah memberikan putri Anda 10% saham. Apalagi yang belum membuat Anda puas. Sungguh, ketamakan tiada batas. Benar. Putra Anda memang mengkompensasi putri saya, tapi si brengsek itu bajingan. Saya juga korban. Beraninya Anda menyeret masalah ini dan melibatkannya dengan kebahagiaan putri saya. Mama, kamu sudah tahu semuanya sekarang. Anak bodoh. Mama, datang ke sini untuk mendapatkan keadilan bagi Anda. Dia di keluarga Fu, hidup nyaman, kaya dan berkuasa. Masih belum puas. Beraninya dia memperlakukan Anda seperti ini. Mama. Shuyan, aku tidak menyangka kau dan ibumu begitu tidak tahu malu. Kau bahkan lari ke rumah kami untuk membuat masalah. Lihat betapa marahnya bibi kita karena ulahmu. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Aku selalu sabar denganmu. Si Yue, kesabaranku ada batasnya. Kau berani memukulku. Kakak Si, cepat lihat mantan istrimu. Betapa sombong dan tidak masuk akalnya dia. Cukup. Kau benar-benar tidak punya The film hak was untuk berbicara di sini. translated and Kembalilah. narrated by M Baby, Media. cepat lihat dia. Mama. Masalah ini memang masalahmu. Aku harap kau bisa meminta maaf kepada Shuyan dan ibunya. Lagi pula, ayahku sudah meninggal dunia. Meskipun dia adalah mantan pacar ayahku, dia tidak pernah menghancurkan pernikahanmu. Biarkan yang lalu biarlah berlalu. Tolong saja, lepaskan obsesi masa lalumu. Baiklah, Anda adalah putra saya. Anda malah membela orang luar. Sial sekali. Bibi, atas nama mamaku, aku dengan tulus meminta maaf padamu. Dia hanya keras kepala. Selama dia mengerti, semuanya akan berlalu. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Aku sangat merindukanmu. Jangan terlalu lancang dulu. Apakah kamu yang memberitahu mamaku? Itu sebabnya dia datang ke sini. Benar. Simpul di hati ibuku seharusnya sudah terurai sejak lama. Jadi cara terbaik adalah menjelaskan secara langsung. Lepaskan aku dulu. Jangan lupa hubungan kita saat ini. Dan siapa tahu kamu belum memeluk Xiu seperti ini. Apakah kamu cemburu? Jadi sebelum di luar kantor, kamu secara khusus menginstruksikan Xiaofu untuk
mengawasi kita kan? Hanya takut saat kamu bertindak. Kamu tiba-tiba terbawa suasana. Aku tidak akan melakukan itu. Tapi, aku melihatmu memeluk lengan Lucky Xiu dengan sangat alami, tanpa ragu sedikit pun. Dan kamu dan Sang Cheng itu saling bertukar pandang. Aku sangat cemburu, tahu. Baiklah, sekarang bukan waktu untuk membahas ini. Mari kita bicarakan setelah rencana kita selesai. Aku menemukan cara untuk membuat mamamu